wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarram wal muhtaram, para talabat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas nikmat dan juga anugerah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita, rutinitas kita, yakni pengajian kita yang kita lakukan pada setiap malam Rabu. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam tentunya tidak lupa marilah selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita, yakni junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut beliau, dan mudah-mudahan kita semua termasuk daripada umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah talabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita melanjutkan tentang pembahasan kita masih berkaitan dengan rukun sholat yang ketujuh, fasabihuha sujudun marratain, yakni melakukan sujud sebanyak dua kali. Di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintahkan untuk bersujud atas 7 anggota. Berarti di dalam sujud ini ada 7 anggota tubuh kita yang semuanya melakukan gerakan sujud. Karena kita tahu bahwa sujud ini adalah satu rukun daripada rukun sholat yang paling utama dibanding dengan rukun-rukun lainnya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Bahwa seorang hamba posisi terdekat dia kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika dia sedang sujud. Maka itulah kesempatan kita untuk bermunajat, untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur ketika kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Berarti kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan satu amalan yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pembahasan yang lalu kita telah memasuki pada rukun sholat yang ketujuh, yakni sujud sebanyak 2 kali. Biwati ba'di jabhatihi, kemarin telah kita bahas, yakni dengan meletakkan sebagian jabhahnya orang yang sujud. Mana jabhah? Apa namanya kalau bahasa kita? Jidat, ya. Kalau kata orang Jawa apa? Batuk, ya. Bikashfin ay ma'akashfin, ya, disertai dengan membukanya, tidak boleh ya terhalang
yang bisa menghalangi jabah kita ini langsung menuju atau terkena pada tempat sujud. Maka fa'inkan 'alaiha ha'ilun kausabatin lam yasi, maka apabila di jidat kita ini ada penghalang, contohnya seperti misalkan ada perban atau memakai peci ya terlalu turun ke bawah, pakai imamah terlalu turun ke bawah yang bisa menghalangi jidat kita menempel ke tempat sujud, lam yasi, maka sholat kita tidak sah illa ayyakula li jarahatin wa syaqqa alaihi izalatuhu, kecuali memang di jidat kita ini ada luka ya yang sulit bagi kita untuk kita lepaskan itu perban yang ada di luka kita, masyaqqatan syadidatan, dengan masyaqqat yang sangat luar biasa ya, sulit untuk dihindari karena dalam keadaan sakit diperban mukanya ya, habis operasi mungkin karena dia telah penyakit dan lain sebagainya. Maka kalau kondisi seperti itu boleh dia sujud ya, tidak langsung jidatnya ke tempat sujud. Kemudian juga pada pembahasan kita yang kemarin, wa ma'at tahammulin, di samping kita diwajibkan untuk menempelkan jidat kita ke tempat sujud, kemudian ma'at tahammul juga disertai dengan penekanan ya. Jadi bukan hanya sekedar ditempelkan saja, tapi usahakan ada nilai tahammul. Apa tahammul? Ditekan dengan sekiranya ketika ditaruh di bawah jidat kita bantal, maka bantal tersebut akan melesat ke bawah. Jadi ada beban sedikit di kepala kita tempelkan ya ke tempat sujud. Kemudian wawada'i ba'di rukbatayhi, nah ini di dalam sujud, meletakkan sebagian kedua dengkulnya, jadi dengkul. Kemudian wabak di batni kafaihi, dan juga meletakkan sebagian kafai. Kaf itu apa? Kedua telapak tangannya ya, minar rohati, dari telapak tangan, wa butunil asabi'i, dan juga driji-driji daripada tangan bagian dalam. Jadi enggak digenggam begini, enggak, diletakkan seperti ini. Dengkul diletakkan, kemudian rohah diletakkan. Nah ini termasuk sab'atun umirtu an asjuda ala sab'ati amdo, aku diperintahkan sujud atas 7 anggota. Mana saja ini? 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu anggota-anggota ya yang diperintahkan untuk digerakkan atau difungsikan dalam rangka kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan hadis sahih Imam Bukhari ya. Apa saja? Jabahah, yadain, rukbatain, wa atrafal qadamain, dan 2 ujung kedua kaki kita. Wa ba'di batni asabi qadamaihi, dan juga bagian dalam kedua kakinya. Nah ini berarti kalau sujud itu kakinya begini ya, kakinya di driji-drijinya bukan ditaruh, tapi batin itu bagian dalam, kalau dohar itu bagian luar. Yang diletakkan mananya? Batinnya. Berarti kalau sujud begini, jadi posisi kaki itu begini dua-duanya ya, kakinya begini, enggak begini, enggak ya. Nah ini cara sujud ya, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Wa batni asabi qadamaini duna ma'ada dalika, bukan anggota-anggota yang tadi telah disebutkan. Contohnya kal harfi, seperti pinggiran-pinggiran tangan
wa atrafil asabi dhahriha, itu juga tidak termasuk bagian-bagian yang diletakkan ketika sujud. Kemudian wasunnah, dan disunahkan bis sujudi, di dalam sujud. Jadi praktek ketika kita melakukan sujud disunahkan juga apa? Wad'u anbin, meletakkan hidung kita, bal yata'akkadu, bahkan hukumnya sangat-sangat disunahkan li khabarin sahihin, berdasarkan dengan hadis sahih. Jadi bukan hanya jabhahnya saja, bukan hanya jidatnya saja, tapi ketika sujud juga disunahkan bagi kita untuk menempelkan hidung kita ke tempat sujud. Hukumnya sunnah muakkadah, karena ini berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa min sama ikhtira wujubuhu, maka sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib meletakkan hidung itu ketika sujud, ya. Kemudian wa yusallu ul rukbatain. Nah, ini cara kita sujud terlebih dahulu. Ketika kita habis i'tidal, ruku, i'tidal, habis i'tidal kan sujud, mana dulu yang kita letakkan? Apakah tangan dulu, apakah jidat dulu, ataukah dengkul dulu? Yang turun yang mana dulu? Nah, di sini katakan wa yusallu wa rukbataini, disunahkan ketika kita ingin sujud, turun ingin melaksanakan sujud, yang pertama adalah wa rukbataini, meletakkan kedua dengkul. Jadi ketika ingin sujud, yang pertama menempel itu adalah dengkulnya, bukan telapak tangannya. Perhatikan, ya. Mutafarriqaini, yang mana kedua dengkulnya ini dipisah, ya, qadra shibrin, dengan seukuran 1 jengkal. Jadi antara jarak dengkul yang satu dengan dengkul yang satunya lagi ini seukuran 1 jengkal. Jadi ketika kita tidak turun dari sujud, yang menempel dulu itu dengkul, bukan telapak tangan. Paham ya? Nah, ini ya. Kemudian diletakkan mutafariqan, dibengkangkan kedua dengkulnya seukuran mana? Seukuran 1 jengkal. Qadra shibrin, shibrin itu 1 jengkal. Kemudian setelah dengkulnya summa kafaihi, setelah dia meletakkan kedua dengkulnya, lalu selanjutnya kedua kafnya. Apa kaf? Telapak tangannya. Jadi dengkul dulu yang turun, baru kedua tangan, ya. Hadwa mangkibaihi, yang meletakkan tangan ini sejajar dengan pundaknya, nggak di dalam, tapi sejajar dengan pundaknya, ditaruh dengan sekiranya sejajar dengan hadwa mangkibai. Mangkibai apa? Dua pundaknya. Jadi nggak lebih di dalam. Kalau perempuan di dalam, kalau laki-laki dibuka, ya. Rafi'an biro'aihi, dengan mengangkat biroknya. Birok mana nih birok? Biroknya jangan taruh di bawah, tapi diangkat. Rafi'an biro'aihi anil ardi, dari menempel ke tanah. Jadi bukan ditaruh biroknya, tapi diangkat. Ini sujud yang benar, ya. Ininya nggak ditaruh, tapi diangkat sejajar dengan pundaknya, ya. Nasyiran asabi'ahu, kemudian juga membuka driji-drijinya, madmumatun lil kiblah, diarahkan ke arah kiblat. Jadi nggak digenggam ketika naruh, tapi dilepas agar ini semua mengarah ke arah kiblat dari driji-driji kita. Baru setelah kita meletakkan dengkul kita, kedua telapak tangan kita, baru summa jabhatun, kemudian meletakkan jabhahnya, wa anfahu, dan hidungnya, ma'an, dengan bersama.
Itu praktek cara pelaksanaan sujud yang sesuai sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Turun ketika ingin sujud, dengkul dulu, baru kedua telapak tangan, baru jidat dan hidungnya secara bersama. Ya, kemarin sudah kita bahas ya, dengan cara posisi kepala dan kedua pundak kita ini lebih rendah dibanding bokong kita, jadi agak tinggi gitu. Gak boleh sejajar, apalagi palanya lebih tinggi dari bokongnya. Kalau itu disengaja dan dia tahu hukumnya tidak boleh, maka sujudnya tidak sah. Kalau pelaksanaan sujud itu dalam kondisi sejajar antara kepala dengan bokongnya. Yang namanya sujud itu adalah satu keadaan di mana seorang hamba sedang berusaha untuk merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah. Maka meletakkan satu yang dianggap mulia di tanah yang setiap hari diinjak-injak, kepalanya ditaruh di bawah, bokongnya ditinggiin. Berarti kan itu satu kondisi ya, ablaqut tawadu, paling tinggi-tingginya tawadu seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan dalam hadis dikatakan ma min muslimin yasjudu lillah, tidaklah seorang muslim yang sujud kepada Allah sajdatan dengan sujudan yang benar illa rafa'allahu biha, kecuali Allah angkat derajatnya, wa hatta anhu biha sayyi'atun, dan Allah hilangkan, Allah hapus segala kesalahannya. Orang yang sujud dengan benar, pertama Allah angkat derajatnya, yang kedua Allah hilangkan segala kesalahan-kesalahan dalam dirinya. Ya, maka kesempatan kita terutama sholat 5 waktu ya, jangan sampai ditinggalkan, karena disitulah tempat di mana pengakuan kita atas hinanya diri kita, atas lemahnya diri kita di hadapan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa. Ya, orang diberikan kemudahan untuk sujud merupakan satu anugerah nikmat tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berapa banyak di luar sana saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, teman kita yang Allah berikan fisiknya kuat, duitnya banyak, jabatannya tinggi, tapi tiap hari gak mau sujud sama Allah, gak digerakkan hatinya untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gak mampu secara fisik, tapi hatinya belum Allah gerakan untuk mengingat Allah dengan cara bersujud, yakni dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Paham ya? Jadi praktikal cara sujud yang benar adalah yang pertama, dia meletakkan kedua dengkulnya terlebih dahulu, kemudian disusul dengan kedua telapak tangannya sambil rafi'at dira'ai, diangkat kedua biroknya, ini biroknya ya, banasyiran asabi'ahu, kemudian menggenggamkan sedikit gerigi-geriginya ya, summa jabhah wa anfa ma'an, kemudian baru meletakkan jidat dan hidungnya secara bersamaan. Ya, sujud jangan kayak sujudnya kontak lagi lekor. Kalau bahasa kemarin tuh kayak anjing lagi melekor. Anjing lagi melekor bagaimana tuh gini ya, kuk nah, jangan ya, sujud yang benar ya, diangkat tangannya. Kemudian wa tafriqu qadamaihi qadra shibrin wa nasbihima, begitu juga kedua kakinya ini di apa? Di ya, tafriq itu dipisah antara satu kodam dengan kodam yang lainnya seukuran 1 jengkal antara kaki yang satu kaki yang kedua.
Jadi jaraknya kaki kita dengan kaki yang satu itu 1 jengkal. Ya, mengganggu itu ya. Sujud jengkal manusia segitu. Ya, sekira orang berdiri tegak itu berdiri, bukan segitu. Jangan terlalu rapat, juga jangan terlalu mengganggu, kurang 1 jengkal. Ya, wa nasbihima wa jihad asabi al-ma'lil kiblah. Kemudian menegakkan kodam itu kakinya, ya, muwajihan asabihuma, kemudian mengarahkan deriji-derijinya til kiblat, ke arah kiblat. Begini cara sujud yang benar, ya, mengarahkan deriji-derijinya ke arah kiblat. Ya, coba mari praktek mari sujud sini, ya, pada pesana kiblat. Ya, dari yang tidak sini dari diri dulu turun ke sujud. Allah Akbar, Allah dulu, tangan dulu, baru nah ini antara ini 1 jengkal di ya, ini 1 jengkal kurangnya. Ini dirijinya diarahkan ke depan, ini diangkat asobnya. Nah, ini cara sujud yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi jangan dirapatkan kodam itu tadi itu kakinya, tapi dibuka dengan ukuran 1 jengkal, mengarahkan deriji-derijinya ke arah kiblat. Tadi turunnya jengkol dulu, baru kedua tangan, baru ininya bareng itu agak ditekan. Wa ibrazuhuma min dailihi, ya, dan juga ya menampakkan daripada kodamain min dailihi, dari ujung pakaiannya. Kalau bisa ini ditampakkan bagi laki-laki, ya. Jadi jangan pakai alas kaki seperti kaos kaki, atau pakai pakaian yang isbal lebih harapan sampai menutupi daripada kakinya, sehingga kakinya ini ya tertutup oleh ya imam, misalkan gamis, ya, kecuali bagi perempuan wajib hukumnya, ya, bahwa wajib diberi mar'ah. Nah, ini jelas pada selain perempuan wal unsa, li'anna dzalika, karena kalau dibuka kakinya, kodamainya bagi perempuan, mubtilun li sholati, nah itu bisa membatalkan sholatnya. Jadi kalau laki-laki kakinya dibuka, tapi kalau perempuan itu ditutup, ya, sunnahnya begitu. Kalau pakai kaos kaki bagaimana? Tetap sah, tapi makruh. Sunnahnya ya dibuka, ibros apa? Ditampakkan pada baik kedua kakinya, ya, bintailihi, dari pakaiannya. Kemudian satu hatfu ainihi halatus sujud. Ketika sujud juga disunahkan untuk apa? Membuka matanya, ya, jangan merem, ya, kama qalahu Ibnu Abdissalam, seperti halnya yang diucapkan oleh Asy-Syaikh Imam Ibnu Abdissalam, wa qalahu Az-Zarkasi, dan juga ditetapkan oleh Imam Zarkasi, karena lebih mendekatkan pada kekhusyuan, ya. Jadi matanya dibuka, jangan dimeramkan, sama seperti kita sholat berdiri. Itu sunnahnya mata kita dibuka, pandangan kita melihat ke tempat sujud, fokus 1 titik, ya. Jadi akan nunduk, pandangan dilihat ke arah sujud, gak dimeremkan, makruh, ya. Apalagi pelelang-peleleng masalah kemari, ya, itu makruh. Dibaca sarung orang, baju orang, kaosnya tulisannya, ya, bujang lapuk, dibaca lagi sholat, kan begitu, kan? Bujang lapuk, nggak khusyuk jadinya. Makanya sunnah ketika sholat itu pakai pakaian yang polos, putih, itu Nabi senang, ya, yang nggak ada tulisan. Apalagi jadi imam, tulisannya di sini, ya, siap menerima, itu makmumnya baca semuanya, gak khusyuk, gak konsentrasi, ya. Undang-undang sarungnya BHS, tulisannya tulis di situ, ya, dibaca orang dulu, ya.
Ya, dibuang nggak apa-apa. Karena apa? Mengganggu kekhusyuan orang yang lagi sholat bacain kaos kita, bacain sarung kita. Sunnah pakai yang polos, kalau punya yang putih-putih, ya. Karena itu sunnahnya mulai diarahkan pandangan ini ke tempat sujud. Ya, jangan melelang-meleleh kanan kiri lihat sana dan sini baca tulisan ini, ya nggak khusyuk. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Siapa? Mereka yang di dalam sholatnya dalam keadaan khusyuk. Nah, untuk mendatangkan kekhusyuan itu diantaranya, ya, fokus di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Wa ikrahu, dan makruh hukumnya mukhalafatul tartibil mazkur. Makruh hukumnya ya berlawanan dengan tartib-tartib yang tadi telah dijelaskan. Ditaruh tangannya dulu baru kakinya, ya, jidatnya dulu baru dengkulnya. Itu hukumnya makruh. Atau ininya ditutup, tidak dibenggangkan ke arah kiblat, itu makruh. Jadi intinya tidak sesuai dengan tartib yang dijelaskan tadi di dalam sujud, hukumnya makruh. Tidak sampai batal, ya, tidak sampai membatalkan daripada salat kita. Kemudian wa ada muwatil adbi, dan juga makruh hukumnya tidak meletakkan hidungnya ketika sujud, ya, cuma jabhahnya doang, hidungnya enggak ditempelkan. Makanya perhatian khusus bagi marbot masjid musola, perhatikan karpetnya, ya, jangan sampai karpetnya dekil, ya, bau, ya nggak wangi. Orang sujud nyium, aduh bau kaki, ya, bau kaki kan nggak enak, ya, bau kaki. Makanya ini diperhatikan, perlu dibersihin, disedot, biar orang nyaman. Ya, ada yang sedotan karpet bagus biar para ibadah nyaman, dapat pahala. Kita yang bersih-bersih dapat pahala, karena menjadikan orang yang ibadah menjadinya nyaman. Ada AC-nya nyaman, enak, nggak keringetan. Kalau imamnya keringetan, nggak kena AC, keringetan sholat itu, ya, nggak nyaman kalau keringetan itu, ya, gerah, baunya panas. Tapi kalau sejuk, ya, wangi, karpetnya nyaman. Jadi khusyuk. Itu karpetnya bau apa, ya, bau kaki, aduh udah, ya, akhirnya dia tahan napas sujudnya, ya, tidak menempelkan hidungnya, makruh jadinya, ya. Ini perlu perhatikan, ya, makruh hukumnya tidak meletakkan hidung. Wa qawlu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan, dan juga disunahkan ketika sujud membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, ya, tasbih pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dikatakan, kenapa kita disunahkan untuk baca tasbih tersebut? Ayyusatu ayyuqala fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi lima sahha, ada berdasarkan hadis sahih an Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir, annahu qala, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lama nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Uqbah berkata, ketika Allah menurunkan ayat fasabbih bismi rabbikal azim, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ij'aluha, jadikanlah oleh kalian pada ayat tersebut fi ruku'ikum, di dalam ruku kalian. Perintah Nabi. Ketika Allah menurunkan ayat Al-Quran, fasabbih bismi rabbikal azim, apa kata Nabi?
jadikanlah bacaan tasbih tersebut bacaan ruku kalian. Maka sampai sekarang bacaan tasbih kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sesuai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walamma nazalat, dan ketika Allah menurunkan surat ayat Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, qala, berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ij'aluha, jadikanlah oleh kalian pada ayat tersebut fi sujudikum, di dalam bacaan sujud kalian. Maka ketika sujud Nabi memerintahkan untuk membaca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi kalau di dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali. Hikmahnya apa? Ikhtisasil azim di ruku, dengan mengkhususkan lafaz azim di dalam ruku, wabil a'la bis sujud. Kalau di dalam ruku subhana rabbiyal azim, tapi ke dalam sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, karena fil muhimmat, seperti keterangan dalam kitab muhimmat, anal a'la, bahwa lafaz a'la subhana rabbiyal a'la itu af'alu tafdil, ya, isim-isim yang menunjukkan makna tafdil, isim-isim yang menunjukkan makna tinggi, ya, ada nilai lebih tinggi dibanding azim, ya. Maka sesuai dengan kondisi sujud, karena sujud ini adalah fi ghayatit tawadhu, puncak ketawaduan seorang hamba di hadapan Allah itu ketika sujud. Maka yang lebih tinggi dimasukkan kepada yang lebih merendahkan diri kepada Allah dibanding ruku yang hanya sekedar ruku. Jadi menyesuaikan kondisinya. A'la ini merupakan af'al tafdil, dan sujud merupakan ghayatul tawadhu, maka cocok. Nah, seperti itu. Kalau azim ini lafaz biasa saja, agung maknanya, ruku biasa saja, maka cocok. Ya, itu hikmahnya di antara yang dikhususkan bacaan-bacaan tersebut, yang pada intinya itu semua sesuai sunnah. Itu aja. Kenapa harus baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi dalam ruku? Kenapa harus baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi di dalam sujud? Sesuai perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Nah, dalam riwayat-riwayat hadis itu banyak periwayatan tentang praktikal dari bagaimana Nabi sholat, di dalam mengangkat tangan, meletakkan tangan, dan lain sebagainya. Ini banyak riwayat-riwayat hadis. Maka kita tinggal pilih riwayat yang mana, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para guru-guru kita di dalam madhab Syafi'i. Cara-cara seperti itu, ya. Dan ittiba itu semua intinya mengikuti Nabi, ya. Wa yazidu man marada, dan disunahkan bagi orang-orang pertama yang sholat sendiri, kedua bagi imam yang jamaahnya ini terbatas, maksudnya jamaahnya ridho kalau bacaan ruku dan sujudnya ditambahin, ya. Misalkan jamaahnya santrinya dia, itu namanya imam jamaahnya maksurin yang terbatas. Boleh bagi orang yang sholat sendiri atau seorang imam yang jamaahnya ini sekiranya sujudnya dipanjangkan akan ridho. Nah, kalau tempat kita bagaimana? Gak sunnah, cukup 3 kali. Karena kalau dilebihkan 11 kali atau ditambah lagi doa-doa,
Nah, ini akan mengganggu yang lainnya karena mereka mungkin punya waktu yang sedikit. Kalau sholatnya lama bener ini akhirnya membuat orang lagi sholat kerutu. Ya, sunnahnya bagi siapa? Ditambahkan doa bagi orang yang sholat sendiri atau imam yang jamaahnya terbatas yang ridho sekiranya untuk ditambahkan bacaannya. Apa bacaan yang disunahkan di dalam sujud? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, tinggal di browsing di Google sama kalau bacaan-bacaan begitu, jangan khawatir ya. Kalau pengen ditambahkan di dalam doa bacaan yang ada di dalam sujud. Apa tadi doanya? Allahumma laka sajadtu, Allahumma ya Allah, laka kepadamu sajadtu, aku sujud. Aku sujud pasrah kepadamu, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, dan kepadamu aku pasrah. Sajada wajhi, aku sujud dengan seluruh tubuhku, alladzi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakan tubuhku, wa sawwarahu, dan juga yang telah membentuk diriku, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah memberikan pendengaran dan juga penglihatanku, bi khaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sujud. Atau pengen tambahin doa yang lain yang apa dalam hati, lagi banyak utang ya Allah, udah 2 bulan utang belum bayar habis, minta apa-apa ya. Sunnah ya, sujud itu sunnah dipanjangkan, tapi kalau ruku nggak sunnah ya. Dalam arti doa, terutama ketika sholat sendiri, jangan lagi jamaah ya. Kasihan jamaahnya, imamnya lagi banyak utang kayaknya nih ya, sujudnya lama banget, nangis ya, khawatirnya sudut begitu jamaahnya ya. Jadi sunnah ditambahkan doa tadi. Wa yusanu iksaru babi, dan juga disunahkan memperbanyak doa di dalam sujud ya. Doa yang kita bisa dah ya. Dalam arti gak apa-apa kita bahasa Indonesia, kita nggak bisa bahasa Arab ya. Wa mimma wardabi, dan juga dari doa-doa yang datang dari Nabi. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu dzikruhu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Itu doa-doa yang dianjurkan di dalam kita sujud, di samping bacaan tasbih yang sudah masyhur warid dari Nabi Muhammad SAW, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Juga boleh ditambahkan doa-doa yang datang dari Nabi Muhammad SAW atau doa-doa lainnya dari hajat-hajat kita. Nah, ini rukun sholat yang ketujuh, yakni sujud 2 kali dengan praktek tadi ya. Ya, umirtu an asjuda bisab'ati a'dha, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota. Mana saja? Jabhah 1 ya, kafai 2 telapak tangan 3, kemudian rukbatai 2 dengkul berapa? 5, kemudian qadamai 2 kaki ya, 7. Itu anggota di dalam kita melaksanakan yang namanya sujud. Kemudian wasamiruha ya, berlanjut kepada rukun sholat yang ke-8, julusun bainahuma,
yakni duduk di antara dua sujud sajdataini walau fi naflin, walaupun di dalam sholat sunnah, ya alal mu'tamad menurut pendapat yang kuat. Jadi duduk di antara dua sujud itu hukumnya wajib, merupakan rukun daripada rukun sholat. Jadi harus duduk dulu. Sujud pertama bangun dalam rangka duduk di antara dua sujud. Ini hukumnya merupakan rukun sholat walaupun di dalam sholat sunnah. Jangan sholat ada tumaninah, ya itu hati-hati. Wajib ala yang sudah birafihi ghairahu, dan tidak wajib hukumnya, ya tidak ada tujuan ketika duduk di antara dua sujud kecuali tujuan untuk duduk karena melakukan rukun daripada duduk di antara dua sujud, nggak ada niatan yang lainnya. Maka kalau rafa'a fazi'an min nahwi, ya lasmi aqrab ada as-sujud, apabila dia bangun dari sujudnya karena kaget lagi sujud, tiba-tiba ya ada kalajengking menjangkit dia, kaget bangun, itu dia wajib sujud lagi. Dia bangunnya bukan dalam rangka duduk di antara dua sujud, tapi bangunnya dalam rangka menghindar dari jepitan semut misalnya, maka wajib sujud lagi. Karena bangunnya dia niatnya bukan dalam rangka melaksanakan rukun duduk di antara dua sujud, tapi bangunnya karena kaget, maka itu belum sempurna, dia wajib sujud lagi baru bangun. Ya, itu yang ke berapa? Ke-9 daripada rukun sholat kita. Ya mudah-mudahan ya dari pembahasan kita ini bisa kita maklumi dan kita pahami, sehingga ketika kita melakukan praktikal sholat betul-betul sesuai sunnah yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah tanpa ilmu menurut ibadah yang kita lakukan tidak ada dasar keilmuannya, ditolak. Ya, Allah punya aturan, yang aturan itu harus kita ikuti sesuai apa yang diajarkan oleh para ulama kita dan berdasarkan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wafaqna bima alamtana, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatina bi dinina wa al-khudri da'wataka, Rabbi wafiqna bikum lima tartadi qawlan wa bilan kurama warzuqil kulla halalan darima wa akhillan kawla wa nakhba bil khair wa rukma kulla syarufana wasfil lana kulla suwan wa akira bil dhamikal uyin waqti anna rabbana kuladiyun qabla an taqtiyana rasul berat wa fi wasfil anta akraman syata wa salatullahi ta'ala wa manal haqqi da'ana wal wafa bi kitabil nashishiba wa ala ali kurami musulaba wa ala sabbil wasabil kurama mahdina bi budak wajah alaihi wajah kuala tualina wa ala siap wa tajana iman khalafa amraku asab wa hazirullah nimal wakil nimal mu'ala nimal nasir wa hawla wa la quwwata illa billahil aladzim rabbi jawab subhanakallahumma wa tahiyyatu bi assalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Informasi bagi jamaah atau tetangga soal